Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 671 izinkan. Ledakan keras dari serangan yang mendistorsi formasi semakin keras, seolah-olah formasi itu perlahan-lahan menembus ruang angkasa, semakin dekat dan dekat dengan mereka. Dion tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berdiri di depan peti mati leluhur yang mengambang, mengabaikan warna putih menyala yang terpancar darinya saat dia menatap ke langit. Sikap percaya diri dan sikap acuh tak acuhnya belum hilang, karena dia tidak mampu membiarkannya terjadi. Dia juga tidak mundur, karena alasan yang sama. Jelas sekali bahwa siapapun yang menyerang penghalang saat ini kemungkinan besar adalah sekutu Dion, tetapi karena alasan itulah ini buruk. Siapapun yang memperlakukan Dion seperti sekutu akan dicurigai oleh leluhurnya. Perbedaan antara istrinya dan para jenderal iblis, dan siapapun yang berada di luar, adalah bahwa Ri, Madeline, dan jenderal iblis memahami situasinya dan berpura-pura menjadi budak sepenuhnya. Siapapun yang berada di luar tidak akan memahami hal ini. Pada saat yang sama, penutup peti mati yang besar terlepas, memperlihatkan wujud leluhur yang mengancam. Dia segera menyadari Dion berdiri sangat dekat, tetapi Dion terus berpura-pura seolah dia tidak memperhatikan apapun. Jika mereka adalah musuhmu, aku harus membunuh mereka. Nenek moyang berdiri. Meskipun dia kesakitan, dia tidak pernah sekuat ini dalam hidupnya. Saat ini, bahkan ahli formasi Dao yang lebih rendah pun akan mati seketika jika dia menginginkannya. Begitulah kekuatan yang membakar jiwa seseorang. Logikanya sederhana. Meskipun Raja Naga mempunyai pengaruh terhadapnya, itu tidak berarti dia mempunyai pengaruh terhadap orang lain. Faktanya, para penghuni planet ini kemungkinan besar tidak akan mengetahui legenda Raja Naga, sehingga mereka bahkan tidak akan merasa takut. Jika ini semua benar, dan mereka memutuskan untuk menyerang, Daiyu akan terjebak dalam baku tembak. Sebenarnya bagi leluhur, siapapun yang melihat Raja Naga sebagai musuh sekarang, kemungkinan besar adalah sekutu klan Daiyunya. Tapi, dia ingin menunjukkan bahwa Daiyu telah berpindah pihak. Dion menggelengkan kepalanya. Bodoh. Kepala leluhur membentak ke arah Dion, kemarahan mengancam akan meletus lagi dalam dirinya. Dia bisa dengan jelas merasakan budidaya Raja Naga dalam bentuk ini, dan sepertinya jiwanya dan bahkan budidaya energinya tersegel meskipun tubuhnya kuat. Ini mungkin berarti Raja Naga terluka. Membunuhnya adalah permainan anak-anak, tapi dia bertahan. Apakah kamu tidak mengenali formasi yang mengelilingi tempat ini? Aku tidak akan membuang waktuku untuk menjelaskan hal ini kepada orang bodoh. Dion terus melihat ke atas ke langit, mengabaikan tatapan leluhur. Suatu kesadaran tiba-tiba datang pada leluhurnya, segera menyebabkan dia mendapatkan rasa hormat baru terhadap Raja Naga. Sebagai kultivator tubuh, sebagaimana dibuktikan dengan skala terbalik mereka, indera mereka tidak luar biasa dalam hal-hal yang tidak berhubungan dengan pertempuran. Terlepas dari budidayanya, baru setelah dentuman mulai terdengar, leluhur menyadari bahwa ada formasi untuk memulai. Bahkan sekarang dia tidak bisa menyebutkan formasi yang mengelilinginya, yang mana dia cukup malu. Tapi, dia tidak perlu melakukannya. Meskipun indranya buruk, satu hal yang tidak akan pernah dia salah sangka adalah aroma naga lain. Dia segera mengenali Raja Naga. Dia segera menyadari bahwa Raja Naga adalah orang yang membunuh Penatua Daiyu. Dan sekarang dia menyadari bahwa formasi yang mengelilingi mereka dipenuhi dengan aura Penatua Daiyu. Bahkan orang idiot pun dapat mengetahui pada titik ini bahwa ini adalah formasi yang diperkuat oleh kematian penggunanya. Ini semua berarti satu hal, siapapun yang mencoba menerobos sekarang bukanlah sekutu Daiyu, melainkan sekutu Raja Naga, yang kemungkinan besar mencoba menyelamatkannya. Memahami hal ini sudah cukup bagi leluhur untuk menurunkan kewaspadaannya. Namun, saraf Dion masih tegang. Karena pada saat berikutnya, penghalang itu menghilang dan mengungkapkan variabel yang bahkan tidak terpikirkan olehnya. Di udara, puluhan sosok muncul. Tidak hanya ada Raja Belmont, Raja Acachia dan Patriark Pakal serta putranya, ada juga puluhan pejuang planet Nyx. Dan dilihat dari kelelahan mereka, itu jelas merupakan upaya kelompok untuk membebaskan mereka. Namun, meskipun ini merupakan masalah, ini bukanlah masalah yang paling mencolok. Ada 3 orang di udara yang Dion tidak segera kenali, dan itu adalah masalah besar. Lebih tepatnya, itu adalah 2 orang dan seekor binatang yang mengeluarkan aura surgawi. Lebih buruk lagi, kedua manusia itu memiliki kultivasi yang tidak dapat dipahami oleh Dion. Ketika orang-orang yang akrab dengan Dion memperhatikannya, mereka semua tampak seperti sedang melihat hantu. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka percaya bahwa Dion akan bertahan. Apalagi dalam kedamaian, mereka datang ke sini bersiap untuk bertarung sampai mati dan juga menemukan putri mereka yang dengan bodohnya masuk untuk menyelamatkan suami mereka. Amel dan Nora mengamati situasinya, tetapi ketika mata mereka tertuju pada seorang gadis dengan rambut dan mata ungu, mereka tanpa sadar gemetar. Tapi, Amel langsung mengulurkan tangannya untuk menghentikan istrinya.
Mereka sudah lama bersumpah satu sama lain untuk tidak mengatakan apapun mengenai topik tersebut. Namun, di saat berikutnya, mereka merasakan tatapan yang membuat mereka menggigil. Mata mereka membelalak kaget. Bagaimana tatapan seperti itu bisa datang dari seorang anak laki-laki berusia 19 tahun? Niat membunuh yang kental terpancar keluar dari Dion. Matanya menatap tajam ke arah orang-orang di langit, tidak mau melepaskan satupun dari mereka. Kemarahannya bergulung-gulung. Namun, bahkan mereka yang merasa bahwa itu hanyalah sebuah tindakan telah kehilangan kemampuan untuk memisahkan mana yang nyata dan mana yang tidak. Atau mungkin itu tidak pernah palsu sejak awal. Tak satu pun dari mereka mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi nenek moyang melakukannya dengan sangat baik. Bagaimana bisa Raja Naga yang arogan membiarkan begitu banyak rakyatnya terbang di atasnya seperti ini? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 672 benarkah? Dion segera memahami hal ini. Dengan seberapa dekat dia dengan leluhur, selama leluhur berani mengungkap Dion secara dekat, dia akan menyadari bahwa aura Dion hanya terselubung dalam aroma Raja Naga. Sebelumnya, nenek moyang tidak cukup curiga atau berani melakukan hal seperti itu. Lagi pula, bagaimana dia bisa mengambil risiko menyinggung Raja Naga? Menggunakan indera Anda untuk mengiklankan seorang ahli adalah hal yang tabu, semua orang tahu ini, bahkan Dion. Dia mengetahui hal ini saat dia menjadi penerus sekte Rusa Surgawi. Raja Belmont berusaha melangkah maju untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tapi, Dion memotongnya. Kalian semua punya keberanian yang besar. Alis di langit berkerut kebingungan sementara leluhur menyaksikan ini dalam diam, bisikan terakhir dalam hidupnya masih kuat. Jelas bagi Dion pada saat ini bahwa mengambil pendekatan dengan seseorang yang selalu menjadi Raja Naga tidak akan berhasil. Dia harus berpura-pura seolah dia telah berubah secara mendasar. Dan, yang lebih penting, dia harus mengulur waktu. Perkataan Raja Belmont tertahan oleh kehadiran Dion. Pada saat ini, momentum Dion, meskipun berlisensi budidaya adalah sesuatu yang hanya bisa ditandingi oleh para ahli formasi Dao. Begitulah efek dari berkah surga. Meskipun hal seperti itu hanya mempengaruhi bakat dan aura tak berwujudnya, tidak mempengaruhi kekuatan sama sekali, hal itu sangat berguna dalam situasi ini. Mendengar kata Dion, Raja Belmont merasakan gelombang rasa bersalah. Dia tidak memahami masalahnya, tetapi ketika dia melihat Lionel ikatan dan persahabatan, dia berpikir bahwa Dion mungkin mengira dia terlibat. Namun, mereka yang tidak digerogoti oleh rasa bersalah yang sama dapat mengetahui bahwa Dion mengacu pada mereka semua, bukan satu orang. Bagaimana mungkin mereka bisa membiarkan hal ini terjadi begitu saja? Ire Pakal adalah seorang pemuda yang pemarah. Dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang sedang terjadi, dan budidayanya terlalu rendah untuk memahami jenis kehadiran yang saat ini ada di peti mati di hadapan Dion. Tapi menurut perkiraannya, karena Dion tidak takut, kenapa harus begitu? Jika dia sedikit lebih cerdas, dia akan memperhatikan Dayu yang masih berlutut dan menyadari bahwa situasi ini tidak mungkin terjadi. Berlutut. Tatapan Dion menyapu mereka semua, memperjelas sikapnya. Jika mereka tidak menuruti kata-katanya, dia akan membunuh mereka semua. Mata Ire mengancam akan menonjol keluar dari kepalanya. Dia hampir tidak memiliki kesan terhadap anak Dion ini selain apa yang dia ketahui dari turnamen dunia, tetapi jika itu merupakan indikasi, dia sangat sombong. Mereka telah melakukan semua upaya untuk menyelamatkannya, dan inilah cara mereka diperlakukan? Haha, Dion tertawa, tapi suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Sepertinya dalam waktu singkat aku pergi, namaku telah dilupakan. Melihat ke arah Ri, Dion memberi isyarat. Kemarilah, tidak ada cinta di matanya. Faktanya, dia memandang Ri seolah-olah dia tidak lebih dari sepotong daging. Pada titik ini, hati Raja Akasia dan rubah putih salju di pelukan Nora tercekat. Hanya ada satu pemikiran di benak mereka, Raja Naga. Mereka tidak dapat memahami situasinya. Betapapun cerdasnya seseorang, tanpa informasi yang cukup, membuat lompatan logika untuk mencapai kesimpulan yang benar hampir mustahil dalam kasus ini. Tapi, yang mereka tahu adalah Dion memiliki senjata yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Dan, meskipun dia baru saja melakukannya dalam waktu singkat, dia baru saja berada dalam situasi hidup atau mati. Apakah Dion tidak punya pilihan selain menyerahkan tubuhnya kepada Raja Naga untuk bertahan hidup? Mencapai titik ini, sisanya menjadi jelas bagi mereka. Ri mendengarkan setiap kata yang diucapkan Raja Naga bukan karena dia mengira itu masih Dion. Tetapi karena Raja Naga sedang menyandera tubuh cintanya. Bagaimana Ri berani menentang Raja Naga karena mengetahui kehidupan suaminya dalam bahaya? Ri melangkah maju tanpa ragu-ragu sementara Madeline bersama para jenderal iblis tidak ragu-ragu untuk berlutut. Mengikuti perintah Dion tanpa ragu-ragu seolah-olah mereka takut menghadapi amukannya. Nenek moyang menyaksikan Dion dengan penuh nafsu mengamati tubuh Ri, menelusuri garis rahangnya dengan jarinya. Dia telah berperan sebagai tiran dengan mudah, tidak ragu-ragu mengangkat bibir lembut Ri ke bibirnya sebelum melepaskan cincin dari tangannya. Dia sepertinya menuruti hal ini tanpa peduli pada dunia,
Tangannya yang lain berkeliaran di seluruh tubuhnya. Orang tidak akan pernah mengira bahwa ini semua hanyalah akting. Meski begitu, tak terlalu sulit bagi Dion untuk bertingkah tergila-gila dengan tubuh istrinya. Dan, wajahnya lebih dari cukup tebal untuk melakukannya di depan orang tuanya juga. Dengan tubuhnya yang telah menembus Saint Stage dan dia telah mengambil lebih banyak darah di Mensage, nafsunya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Raja Acachia dan Kawa gemetar di udara tetapi tidak berani bergerak. Mereka hanya bisa melihat putri mereka tersipu malu sambil mengertakkan gigi. Ri lalu mundur selangkah sebelum berlutut dengan hormat juga. Tangan Dion berkilat, di dalamnya muncul Kaet Lempakal. Mata Ire membelalak, menyaksikan kakaknya kesulitan bernapas saat lehernya diremas semakin erat oleh Dion. Kaet Lem tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tepat sebelumnya, dia berada di dalam menara di Mensage, bermeditasi dengan tenang. Dan sekarang orang yang paling dekat dengan temannya mencoba membunuhnya. Dia meronta-ronta, tapi kekuatan Dion berada di level lain sekarang. Setelah menembus alam suci, dan sekarang menggunakan puncak dari tindakan pertama kehendak Kaisar Iblis, Kaet Lem tidak punya peluang. Padahal berpikir seseorang ke dalam ring memerlukan persetujuan. Sebagai pemilik cincin itu, bagaimana mungkin Dion tidak mengusir siapapun yang diinginkannya kapanpun? Apakah aku perlu mengulanginya lagi? Atau apakah saya perlu membunuh seseorang terlebih dahulu? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 673 jika aku boleh. Ire dan Patriark Pakal membeku. Kepahitan muncul di hati mereka. Apakah ini benar-benar pemuda yang mereka harapkan akan membantu mereka menghidupkan kembali klan Pakal mereka ke kejayaannya? Namun Ulu lebih cerdas. Dia memiliki kepribadian yang licik, kepribadian yang sama yang membuatnya hampir kehilangan segalanya karena Dion. Dia tahu ada sesuatu yang salah di sini. Dia tidak mungkin percaya bahwa pria yang bersedia mengampuni anaknya dan menyelamatkan suaminya adalah orang yang sama yang tidak tahan dengan siapapun yang berdiri di atasnya. Namun, dia juga memahami bahwa Dion tidak mungkin selamat setelah dibawa pergi oleh ahli surgawi. Dan mengingat planet Nyx pernah didekati untuk bersekutu dengan Daiyu, dia tahu mereka memiliki makhluk surgawi yang belum muncul juga. Jadi, bagaimana seorang remaja laki-laki bisa bertahan hidup tanpa cedera sama sekali, setelah berhadapan dengan dua makhluk surgawi? Satu-satunya jawaban tampaknya adalah dia tidak. Tetapi orang lain memiliki. Seseorang yang jelas-jelas memiliki kepribadian yang sama sekali berbeda. Tanpa ragu-ragu, dia mengikuti para pakal yang jatuh dari langit, diam-diam memberi isyarat kepada klannya untuk melakukan hal yang sama. Lagi pula, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa suaminya dalam bahaya jika dia tidak menurutinya? Raja Belmont dan Raja Acachia, selain sekutu dan keluarganya juga tidak ragu-ragu. Raja Naga atau bukan, yang terpenting adalah nyawa putri mereka, bukan harga diri mereka. Adapun Raja Belmont, dia hanya merasa bersalah. Suara berlutut bergema di tanah suci Belmont. Kaet Lem terus berjuang di tangan Dion, tapi sekarang, dia tahu itu sia-sia. Namun, amarah membara di matanya, tidak mau melihat ayah dan saudara laki-lakinya berlutut demi dia. Dion sepertinya tidak keberatan, sama sekali tidak terganggu. Sebenarnya, dia sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk ini. Dia diam-diam memberikan tekanan pada pembuluh darah tertentu di leher Kaet Lem. Dalam beberapa saat, remaja laki-laki yang sedang berjuang itu tidak lagi berjuang. Tergantung tak sadarkan diri di tangan Dion. Kemudian, Dion menurunkannya, mengabaikannya. Dia masih hidup untuk saat ini. Tapi jangan hormati aku lagi, dan tidak akan ada kesempatan kedua. Patriark Pakal dan Ire mengertakkan gigi, tetapi pada akhirnya tetap menundukkan kepala, tidak berani mengatakan apapun dengan satu-satunya harapan hidup mereka di tangan Dion. Namun, di udara, masih ada dua orang. Dua variabel yang sama yang telah dikunci Dion sejak awal. Apakah kamu ingin aku membunuh mereka? Ada cahaya aneh di mata leluhur sekarang. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang semua ini, tapi dia tidak tahu persis apa itu. Dia memutuskan untuk menyelidiki Raja Naga secara halus, melihat jawaban seperti apa yang akan dia terima. Mendengar kata-kata itu, kini semua orang akhirnya menyadari bahwa mereka fokus pada entitas yang salah. Kekuatan yang tercium dari nenek moyang meletus. Dia tidak lagi mundur demi menunjukkan rasa hormat kepada Raja Naga, malah menggunakan pertarungan sebagai alasan untuk tidak menahan diri. Hanya Dion yang menyadari betapa gentingnya situasi ini. Jika leluhur memutuskan bahwa dia tidak seperti yang dia bayangkan, perlu beberapa detik baginya untuk membunuh semua orang di sini, dan hasil ini akan sepadan baginya. Mengapa? Karena hanya Daiyu yang tersisa dan mereka akan memiliki penerus dan semua harta yang dia bawa untuk membesarkan diri mereka sendiri. Dia kemungkinan besar akan dikenal sebagai Daiyu yang berkontribusi paling besar bagi masa depan mereka yang sejahtera dan dia akan diberi imbalan yang sama di kehidupan selanjutnya. Namun, ia harus berhati-hati. Jika dia memprovokasi Raja Naga, dan hal itu menyebabkan berakhirnya Daiyu suatu saat nanti, hal itu akan berdampak negatif pada karmanya. Dan dengan demikian usahanya akan berdampak sebaliknya pada kehidupan selanjutnya.
Itu adalah mimpinya untuk terlahir kembali sebagai naga dengan jiwa naga emas. Bagaimana mungkin dia tidak memberikan segalanya? Namun jika dia membiarkan dirinya ditipu oleh orang palsu, dia tidak akan pernah mencapai tujuannya. Otak Dion berpacu, berusaha menyeimbangkan antara mengulur waktu dan menghadapi situasi. Dia memikirkan leluhur Belmont yang masih tersisa, tapi dia jelas terlalu lemah. Dia hampir sampai pada titik di mana dia diam-diam memohon agar mereka menyerah saja. Dia tidak tahu siapa mereka, jadi bagaimana dia bisa punya rencana cerdik untuk menghadapi mereka? Bagi semua orang yang datang, dia punya banyak pengaruh. Putri Big Red, Ava, bersamanya. Putra Raja Belmont dan rasa bersalahnya. Putri Raja Akasia dan Kawa. Suami Ulu dan anak dalam kandungannya. Penerus Pakal, Caitlem. Tapi dua orang ini, dia tidak punya apa-apa. Dion diam-diam menatap ke langit. Dengan indranya yang terpotong menjadi sangat kecil, dia tidak tahu berapa lama lagi sampai leluhurnya mati karena membakar jiwanya. Rasanya hampir seperti ada bom yang meledak. Tapi dia tidak tahu berapa banyak waktu yang tersisa. Selama ini, dengan begitu banyak hal yang terlintas di benaknya, Dion benar-benar lupa memikirkan jawaban yang tepat atas pertanyaan leluhur. Lagi pula, dia tidak tahu siapa orang-orang ini. Tapi, mereka jelas merupakan sekutu. Jika dia menjawab ya, mereka sama saja sudah mati. Bagaimana dia bisa hidup mengetahui dia telah membunuh seseorang yang datang untuk menyelamatkannya? Mata nenek moyang menyipit. Dia akhirnya menyadari apa yang salah dengan gambar ini. Saat dia hendak menguji teorinya, Madeline tiba-tiba berbicara. Tuan yang berdaulat, Raja Naga. Jika saya boleh berbicara, entah kenapa, perasaan lega muncul dalam diri Dion meskipun ekspresinya tidak berubah. Niat membunuhnya terus meluap, menatap tajam ke arah pasangan di langit. Raja Naga, mata Nora dan Amel menyipit, tapi itu bukan cara yang baik. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui ceritanya? Faktanya, mereka ada di sana. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 674 kamu harus. Ini sama sekali bukan hal yang baik bagi Dion. Sebelumnya Nora dan Amel menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi, sama sekali tidak mau berlutut sebagai ahli formasi Dao. Mereka cerdas dan memahami bahwa jika mereka melakukannya, mereka menunjukkan betapa mereka peduli terhadap orang-orang di sini. Jika mereka memberi orang ini pengertian, ini akan berakhir. Hanya dengan bersikap acuh tak acuh barulah mereka bisa mempunyai peluang. Tapi, mendengar bahwa virus Raja Nagalah yang mengendalikan pemuda ini, mereka memutuskan untuk menyerang. Tentu saja itu bukan satu-satunya alasan, masih ada alasan lain. Ada seseorang di sini yang mereka sayangi lebih dalam daripada siapapun atau apapun di alam semesta, dan mereka tidak ingin melihat mereka mengabdi di bawah orang ini seperti ini. Melihat Dion tidak keberatan, lanjut Madeline. Kami adalah basis kerajaan baru Anda. Mengandalkan pihak luar untuk menghadapi rasa tidak hormat terhadap penguasa kita yang berdaulat hanyalah sebuah tamparan bagi kita. Meskipun Anda mempunyai hak untuk melakukannya, saya yakin kerajaan Anda akan lebih baik jika Anda memerintahkan kami untuk menangani orang-orang yang tidak sopan ini demi Anda. Rencana Madeline sederhana. Gunakan kebanggaan Raja Naga untuk membenarkan tidak adanya serangan leluhur. Tiba-tiba Dion memikirkan sesuatu. Kata-kata Madeline sangat cocok dengan situasi ini, dia menyadari bahwa melakukan hal ini sendirian adalah hal yang mustahil. Tapi, ini tidak cukup. Ada jalan keluarnya, dia hanya perlu mengambil risiko itu. Dan semua ini berasal dari satu hal, Raja Akasia menyebut Madeline sebagai putri baptisnya. Pada saat itu, Raja Acacia tidak akan tahu bahwa Dion mendengarnya. Lagi pula, dia belum sembuh pada saat itu dan indranya tumpul. Ini jelas merupakan rahasia yang ingin mereka simpan. Namun saat ini, rahasia itu adalah harapan terakhir Dion. Kemarilah, kata Dion, masih tidak mengalihkan pandangan dari langit. Nenek moyang menyaksikan pemandangan ini, ada cahaya geli di matanya. Madeline berdiri, dengan gugup berjalan ke arah Dion. Tanpa memandang Madeline, sepenuhnya karena dia tidak tahan, Dion mengucapkan karya berikutnya dengan dingin. Mengupas. Bahkan sebelum Madeline dapat menanggapi kata-kata Dion, ledakan energi yang menggelegar mengamuk di langit. Tapi, bukannya menunjukkan rasa takut, Dion malah menyeringai. Beraninya kamu? Pasangan suami istri itu berbicara serempak, tidak mempedulikan rahasia apapun yang ingin mereka simpan sendiri karena sudah kehilangan rasionalitas karena marah. Oh, apakah baru sekarang kamu sadar bahwa trik kecilmu tidak berarti apa-apa bagiku? Berlutut. Suara Dion menembus aura penindasan mereka. Dia tidak memiliki keinginan bermusik, tetapi dia memiliki aura kaisar yang tidak dapat disangkal. Madeline, sesuai dengan karakternya, mengabaikan pasangan di langit. Meskipun dia tidak tahu mengapa mereka begitu marah, itu adalah tugasnya untuk mengikuti kata-kata Raja Naga sebagai hukum. Kancing kipau putih ramping perlahan mengendur satu persatu saat sosok anggunnya, yang setelah terbungkus erat, mulai mengalir. Tidak diragukan lagi bahwa dia adalah wanita cantik yang hanya bisa ditandingi oleh sedikit orang. Dion tidak bisa telanjang untuk menonton, jadi dia terus menatap ke langit,
seolah-olah dia tidak peduli dengan pemandangan itu. Amel dan Nora mengertakkan gigi, tapi langsung jatuh dari langit, membenturkan dahi mereka ke tanah secara bersamaan. Kami mohon maaf atas kekasaran kami, Raja Naga yang agung. Tanpa banyak yang terungkap, banyak yang menduga hanya ada hubungan antara ketiganya, tapi tidak ada waktu untuk menyebutkan hal seperti itu. Ada ketegangan di udara yang membuat banyak orang tidak bisa bernapas. Dion melambaikan tangannya ke arah Madeline, memberi isyarat agar dia berhenti. Tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan dan tawa gembira dari belakang Dion. Suaranya begitu dalam sehingga hanya mungkin berasal dari leluhur. Dion berbalik, menghadapnya. Apakah ada yang lucu? Bukan apa-apa, sang leluhur tertawa. Hanya seorang lelaki tua pikun yang menikmati detik-detik terakhir hidupnya. Saya harus mengatakan, saya sangat menantikan untuk melihat tarian cantik di saat-saat terakhir saya, sangat disayangkan Anda membuatnya berhenti. Apakah itu hanya lelucon? Jika ada yang melihat wanita yang saya klaim, saya akan membunuhnya. Jika Anda ingin menikmati mayat di saat-saat terakhir Anda, saya dengan senang hati akan menurutinya. Tidak, aku tidak akan berani menghadapi Raja Naga yang perkasa. Saya punya pertanyaan, apakah Anda mau berbaik hati? Bagaimana seseorang menggunakan jiwanya untuk mengendalikan tubuh jika jiwa itu disegel? Dion membeku. Pada akhirnya, terlepas dari semua usahanya, leluhur Dayu telah menemukan kelemahan utama dalam semua rencananya. Mereka sangat dekat, metode pengendalian Raja Naga sudah jelas. Hapus jiwa dengan memaksanya menggunakan lebih banyak energi daripada yang dimilikinya, sebelum menggantinya. Namun saat ini, jiwa Dion telah tersegel sepenuhnya, namun ia masih mengeluarkan aura Raja Naga. Itu sungguh mustahil. Jika Raja Naga mengambil alih tubuh, satu-satunya bagian dari tubuh itu yang akan menjadi miliknya adalah jiwa. Jika jiwa itu disegel, lalu apa yang memancarkan aura Raja Naga? Satu-satunya penjelasan yang tersisa adalah bahwa Raja Naga tidak pernah mengambil alih tubuh ini. Dan yang memancarkan aura Raja Naga bukanlah tubuh Dion, melainkan pita hitam di pergelangan tangannya. Nenek moyang perlahan bangkit dari peti matinya, meregangkan lehernya, memahami bahwa karena Dion tidak menjawab, dia benar. Mata Dion menyipit. Apa menurutmu kami tidak bisa melawanmu sampai kamu mati? Jelas bagi semua orang bahwa Anda hanya punya beberapa detik tersisa. Nenek moyang tertawa lagi, lelucon yang lucu. Berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk menghancurkan seekor semut? Apakah itu sesuatu yang layak diperhitungkan? Harus saya katakan, saya terkesan. Anda hampir menang. Saya tidak tahu apakah Anda benar-benar sombong, atau hanya pemain hebat. Dion mencibir, kamu sepertinya tidak marah karena aku memaksamu membakar jiwamu. Pev. Sang leluhur tertawa, tentu saja tidak. Lagi pula aku sekarat dan aku punya lebih dari cukup waktu untuk mencapai tujuanku. Satu-satunya alasan saya berbicara dengan Anda sekarang adalah untuk menghormati anak muda. Untuk membunuh ahli formasi Dao saat berusia 19 tahun tanpa bantuan. Anda benar-benar jenius di antara para jenius. Bahkan itu mungkin tidak cukup untuk menggambarkan dirimu. Mereka yang tetap berlutut tercengang. Apa yang baru saja dikatakan pria ini? Dion melakukan apa? Sangat disayangkan bagimu bahwa metode apapun yang kamu gunakan akan hilang sekarang, kemungkinan besar hilang dengan kunci di jiwamu. Sang leluhur mengangkat bahu, mengulurkan tangannya ke arah Dion saat tekanan tak berbentuk menyebar dan menyegel gerakan Dion. Tidak ada yang lebih berharga bagi kami para naga selain kekuatan, dan kamu tidak hanya memiliki itu, tapi udara dan kesombongan yang hanya dimiliki oleh seorang penguasa. Anda benar-benar telah mendapatkan rasa hormat saya. Tapi demi klanku, kamu harus mati. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 675 pertempuran yang berlangsung dengan baik. Dion memperhatikan saat tangan besar ini mengarah ke arahnya. Sepertinya tidak ada lagi trik yang tersisa. Di hadapan kekuasaan absolut, apa gunanya perjuangan anak berusia 19 tahun? Namun, saat itulah manfaat tak terduga dari berkah surga diketahui oleh Dion. Pergerakannya masih sangat dibatasi oleh leluhurnya, dia masih bisa berbicara. Apakah kamu tidak memikirkan satu hal lagi? Dion berkata begitu saja, seolah dia tidak peduli dengan hidup atau matinya sendiri. Nenek moyang mengerutkan kening. Apakah dia benar-benar melewatkan sesuatu? Dan apa itu? Nenek moyang bertanya. Dia sangat menyadari berapa banyak waktu yang tersisa dan mengulur waktu adalah suatu hal yang mustahil. Dia tidak akan berhenti jika ini benar-benar saat-saat terakhirnya. Yah, dulunya ada 2 istri yang berlutut di depanku, tapi sekarang hanya ada 1. Mata leluhur melotot saat dia memandang Dion. Madeline masih di sana, tapi Ri tidak terlihat. Sesaat kemudian, leluhur menemukannya, berdiri di atas Chen Glei ada pedang yang diarahkan ke belakang lehernya sementara dia menatap leluhur. Itu saja, apa kamu yakin aku tidak bisa menangani ini? Dia hanyalah ahli formasi meridian. Apakah ini lelucon? Nenek moyang memandang Dion dengan jijik. Bahkan jika Ri menggunakan kecepatan tercepatnya untuk menembus ke bawah, itu tetap tidak cukup cepat.
Di hadapan kekuasaan absolut, skema tidak berarti apa-apa. Meskipun dia terkejut bahwa Ri telah membuka kunci spasialnya, itu saja. Dia sedikit terkejut. Dia tidak punya waktu untuk peduli bahwa itu karena dia memegang hukum tertinggi dan karenanya tidak terpengaruh oleh hal-hal seperti itu. Hukum tata ruang bukanlah keahlian nenek moyang. Tentu saja tidak, itu hanya satu hal yang perlu dipertimbangkan. Hal kedua yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Anda lebih kuat dari mereka atau tidak. Dua bawahan saya kebetulan adalah ahli formasi Dao juga. Sekalipun Anda lebih kuat, Anda tidak bisa mengabaikannya, bukan? Bisakah kamu mengatasi campur tangan mereka dan membunuh istriku sebelum dia membunuh Chen Glei? Mata nenek moyang menyipit. Tapi, Dion masih terlalu naif, perbedaan antara satu meridian yang terisi di ranah formasi Dao sangatlah besar. Tentu saja, bahkan para jenius yang paling dipuji pun menghabiskan ribuan tahun untuk mencoba mengisi satu pun. Namun, nenek moyangnya berada beberapa tingkat di atas dua yang disebut ahli ini. Mengalahkan mereka, apalagi dengan jiwanya yang membara, hanyalah permainan anak-anak. Mereka akan menundanya sebentar, tapi tidak cukup untuk menghentikan Ri. Lalu tentu saja ada hal terakhir, kata Dion sambil tersenyum. Bahkan ketika terpojok, dia berhasil memikirkan jalan keluar. Dalam ribuan tahun keberadaanmu, dan dalam banyak cerita yang pernah kamu dengar, berapa banyak orang yang memaksa Raja Naga untuk menyerah? Nenek moyang membeku. Dion tahu pendekatan ini tidak akan berhasil dalam keadaan normal. Nenek moyang akan terlalu diliputi amarah dalam skenario yang dipikirkan Dion. Tapi, dalam kasus ini mungkin berhasil. Mengapa? Karena dia telah mendapatkan rasa hormat dari leluhur ini. Apa yang ingin kamu katakan? Nenek moyang berbicara perlahan, matanya menyipit. Maksudku, aku mengeluarkan aura Raja Naga karena suatu alasan. Itu tidak bisa dipalsukan, dan Anda mungkin mengenalinya karena Anda pernah merasakannya sebelumnya. Saya ada di sana ketika dia membunuh dua orang jenius kita yang paling menjanjikan. Dan sekarang Anda telah membunuh yang ketiga. Tentu saja, saya mengenalinya. Maka kamu tahu bahwa alasan aku memiliki aura ini pada diriku, sementara jiwaku tersegel, adalah karena aku telah menjinakkan Raja Naga. Bisa dibilang itu membuatnya sangat menyukaiku, bukan begitu? Nenek moyang sudah mengerti kemana arahnya. Itu hanyalah ancaman terselubung. Dion mengatakan apakah dia Raja Naga atau bukan, tidak masalah. Sebagai balas dendam karena telah membunuh tuannya, setiap kali Raja Naga digunakan lagi, dia akan melenyapkan Daiyu. Dion tersenyum, memperhatikan leluhur berpikir. Anak laki-laki yang penuh kebencian, gumam leluhur. Dion tertawa kecil. Kenyataannya, dia mendapat banyak hal. Dan kamu masih berencana memperbudak keluargaku? Mata Dion berkilat marah. Generasi Daiyu ini tidak akan pernah saya maafkan atas perbuatan mereka. Namun, saya bisa membiarkan generasi Daiyu berikutnya hidup. Saya berencana untuk membantu adik laki-laki saya menguasai tanah Drago Kilin. Ketika saatnya tiba, generasi Daiyu berikutnya akan diberi tempat untuk berkembang. Tidak ada kelonggaran dalam suara Dion. Chen Glei tidak bisa dimaafkan. Kakeknya sudah mati di tangan Dion. Namun, bukan sifat Dion untuk menghukum orang yang tidak bersalah. Bahkan tanpa leluhur, Dion akan membiarkan generasi Daiyu berikutnya tetap hidup. Memerintah tanah Drago Kilin. Nenek moyang tidak tahu bagaimana perasaannya. Naga dan Kilin keduanya merupakan representasi kedaulatan. Jumlah kekuatan yang diperlukan untuk menekannya pastilah berasal dari dunia lain. Bahkan Dewa Naga atau penguasa naga pun bisa melakukan hal seperti itu. Cincin Dion menyala dan seorang anak kecil muncul di sisinya. Zaire kecil melihat sekeliling sambil berkedip sebelum dia menyadari kakak laki-lakinya berdiri di sampingnya. Kakak laki-laki, Zaire melompat kegirangan. Terlepas dari kekuatannya, dia masih seorang bocah lelaki berusia 7 tahun, bagaimana mungkin dia tidak senang karena kakak laki-lakinya masih hidup? Dion tertawa ringan, memeluk Zaire dan memeluknya erat. Nenek moyang menatap ke belakang anak kecil ini, benar-benar terpana. Skala terbaliknya, sang leluhur hampir tersedak oleh kata-katanya, tidak dapat mempercayai apa yang dia rasakan. Sejak pertama kali Dion bertemu Zaire, selalu ada sisik putih berbentuk sempurna di tengah keningnya. Ini bukanlah skala normal, ini tidak lain adalah skala terbalik Zaire. Dan di dalamnya, terdapat aura yang hanya bisa diwujudkan oleh garis keturunan Drago Kilin yang paling kuat. Namun, dia juga bermutasi dengan keahlian khusus yang hanya dimungkinkan oleh keajaiban. Jiwa naga emas. Pada seorang anak kecil, sang leluhur tergagap, tidak mampu menahan emosinya. Dia tahu bahwa itu bukan sembarang jiwa naga emas. Zaire sepertinya hanya berjarak satu dorongan dari Raja Jiwa Naga. Jiwa naga emas puncak sejak lahir. Dan itu adalah domain variasi dengan kemurnian tak tertandingi yang menyertainya. Dion mengusap kepala adik laki-lakinya dengan penuh kasih sebelum membiarkannya duduk di atas bahunya dan memandang pria jangkung yang berdiri di depan mereka. Haha. Suara leluhur sepertinya memudar. Sepertinya dia akhirnya kehabisan waktu. Sepertinya ini mungkin keberuntungan keluarga Daiyuku.
Ambil harta ini dan besarkan anak ini hingga melampaui Dewa Naga. Pimpin dia menjadi naga yang melampaui segalanya. Biarkan kosmos mengingat kekuatan ras kita yang berdaulat. Ini benar-benar harga kecil yang harus dibayar. Dan dengan kata-kata terakhir itu, kesadaran leluhur menghilang, meninggalkan tubuh yang mengalir dengan vitalitas yang Dion segera gunakan bantuan Raja Naga untuk ditempatkan di dalam Soul Tome. Saat itulah Dion akhirnya menghela nafas lega. Dia tersandung, berlutut menyebabkan Zaire hampir jatuh dari bahunya. Kak laki-laki, Zaire bergegas turun, dengan cemas memegangi sosok Dion yang tak sadarkan diri di bahu kecilnya. Ri dan Madeline bergegas maju, berlutut di samping suami mereka. Tapi, yang mereka temukan hanyalah seorang pria muda dengan fitur tampan luar biasa, tidur nyenyak dengan senyuman di wajahnya. Seluruh dunia masih berlutut di hadapan Dion, tetapi saat ini yang dia butuhkan hanyalah istirahat untuk pertempuran yang dilakukan dengan baik. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 676 grogi. Dion terbangun dengan grogi. Dia sama sekali tidak merasa segar, bahkan dia merasa seperti orang yang ketiduran, namun entah kenapa masih ingin istirahat lebih banyak. Dengan kebiasaannya, jarang sekali dia terbangun dengan perasaan seperti ini. Bahkan ketika dia koma selama 4 bulan, dia terbangun dengan perasaan seperti baru saja istirahat malam yang nyenyak, NV Epsilon Lep N, surga bagi kutu buku dan pemimpi. Mengedipkan matanya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, dia menyadari bahwa dia berada di ruangan gelap yang tidak dia kenal. Tempat tidur tempat dia berbaring lebarnya 3 kali tinggi badannya, dan panjangnya hampir 5 kali lipat. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah tempat tidur terbesar yang pernah dia tempati, tetapi tempat tidur ini bahkan lebih nyaman daripada tempat tidurnya yang besar. Dan itu menunjukkan sesuatu. Dion kecewa melihat tidak ada istrinya yang ada di sini. Dia berharap untuk membangunkan setidaknya Clara, atau mungkin adik-adiknya, tapi sepertinya mereka tidak melakukan hal lain. Dengan satu gerakan cepat, Dion mencoba melompat dari tempat tidur. Tapi, saat kaki mendarat di tanah, dia terjatuh, hampir terjatuh ke lantai. Gelombang kelemahan menguasai Dion saat matanya hampir terpejam. Dion menatap dirinya sendiri. Tidak masuk akal bagi seseorang dengan tubuh panggung suci untuk merasa lemah seperti ini. Belum lagi fakta yang dia inginkan. Kapan hal itu pernah terjadi bahkan ketika dia tidak berada di dekatnya? Jelas bahwa tubuhnya masih memiliki kekuatan, jika tidak, dia tidak akan mampu melompat dari tempat tidur seperti yang dia lakukan. Tapi, jelas juga bahwa menggunakan kekuatan itu akan menghabiskannya jauh lebih cepat dari yang seharusnya. Dion pertama kali berpikir bahwa ini adalah hasil dari penyegelan energi dan pengembangan jiwa, tetapi itu tidak masuk akal. Bahkan jika mereka tersegel, sebagai manusia, Dion tidak memiliki termometer apapun dan dia tidak pernah merasa lelah seperti ini. Sial. Dion memeganginya, mencoba menghentikan dunia berputar di sekitarnya. Dia samar-samar menyadari fakta bahwa dia mengenakan apa yang tampak seperti celana rumah sakit berwarna putih longgar. Tapi kenyamanannya melebihi bahan semacam itu, jadi dia tidak terlalu terpengaruh. Setelah dengan hati-hati menstabilkan dirinya, Dion berjalan menuju pintu, tanpa repot-repot mencari kemeja. Apa-apaan ini? Kenop pintu dari pintu kayu ek besar itu perlahan berputar karena usaha Dion, tapi masalahnya, itu memakan terlalu banyak energi. Dion bersandar ke belakang, giginya sambil menarik semua yang dimilikinya. Pintunya terbuka, namun mengancam akan segera menutup setelahnya. Dion hanya bisa melompati celah itu dengan sisa kekuatan, menyebabkan dia terjatuh dengan jatuh ke lorong, lutut dan telapak tangan membentur tanah marmer dengan keras. Batuk bergema melalui lorong besar. Dada Dion naik turun suasana seolah baru saja lari maraton tanpa jeda. Dia benar-benar tidak ingat pernah merasa begitu lemah dalam hidupnya. Beberapa menit berlalu sebelum batuk Dion akhirnya mereda. Karena tidak dapat bangun untuk saat ini, dia melihat ke samping, mencoba mencari tahu di mana dia berada. Jika Dion bersama Madeline ketika dia pertama kali berkonfrontasi dengan mantan majikannya, dia akan segera mengenali tempat ini sebagai aula yang sama dengan tempat dia berdiri. Dengan kata lain, ini adalah Istana Belmont. Lantainya dipenuhi dengan pola rumit dari marmer bergantian. Namun bagian arsitektur yang benar-benar spektakuler adalah jendela yang mencapai puluhan meter dari tanah hingga ke puncak langit-langit melengkung. Memungkinkan pemandangan sempurna dari taman dan kolam elegan di luar. Namun, karena Dion tidak pergi bersama Madeline, pemandangan ini tidak berarti apa-apa baginya selain cantik untuk dilihat. Itu tidak memberitahunya apapun tentang di mana dia berada, dan itu sedikit mengecewakan. Ditambah dengan fakta bahwa tidak ada seorang pun yang mendengarnya batuk selama beberapa menit, dan dia menganggap tempat ini cukup aneh. Apa yang sedang terjadi? Di luar kebiasaan, Dion mencoba memeriksa perangkat teknologi yang dimilikinya untuk tanggal tersebut. Namun ia hanya bisa membeku, tidak mau menyalakannya. Karena semua peristiwa yang terjadi begitu cepat, Dion baru saja benar-benar menyadari bahwa dunianya telah hilang. Bagaimana dia bisa menggunakan teknologi mereka untuk memeriksa ketika tidak ada lagi pelacakan hal semacam itu?
Dion menatap ke tanah marmer. Mencoba menenangkan detak jantungnya sebelum dia mengertakkan gigi dan berdiri. Apa yang telah dilakukan telah dilakukan. Dia harus bergerak maju. Urutan pertama bisnis, menemukan orang. Di aula besar yang tampaknya telah dipersiapkan untuk jamuan makan malam yang indah, banyak sosok yang dikenalnya duduk. Namun sepertinya tidak ada yang meriah dari acara tersebut. Saat itu sore hari ketika Raja Belmont menjadwalkan makan malam ini. Hal itu dimaksudkan untuk membangkitkan semangat setelah peristiwa yang terjadi baru-baru ini. Namun, sepertinya tidak ada yang berhasil. Dia merasa seperti seorang raja yang gagal, jadi dia berusaha terlalu keras untuk memberikan kompensasi yang berlebihan. Raja Acachia berusaha berpura-pura seolah-olah dia tidak terganggu oleh kenyataan bahwa istrinya secara permanen terjebak dalam wujud binatangnya. Keluarga Belmont secara keseluruhan sedang berusaha untuk pulih dari kehilangan seorang pangeran, sesuatu yang membuat Ratu Acachia kehilangan banyak keanggunannya. Para pakal dan elf telah kalah terlalu banyak dalam perang mereka. Meskipun banyak dari perwakilan mereka muncul dalam upaya untuk memberikan muka kepada Belmont karena klan Dewa Kerajaan masih berkuasa, jelas bahwa hati mereka ada di tempat lain. Anehnya, Jafari dan klan bawahannya juga ada di sini, sepertinya menggantikan planet Nayat sebagai sekutu planet bumi. Namun, mereka juga sangat bersemangat karena Raja Muda sedang koma. Namun, setiap ekspresi sedih di pesta yang tenang ini sepertinya masih berkisar pada seorang pemuda. Atau suasananya sunyi, sampai dengusan kemarahan dan kegelisahan memenuhi ruangan saat seseorang berjuang untuk membuka pintu ruang perjamuan yang besar. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 677 bangun. Sialan, siapa yang membuat pintu ini begitu berat? Dion mencondongkan seluruh bebannya ke depan, mendorong dengan sekuat tenaga. Pintu yang seharusnya hanya membutuhkan satu jari untuk dilenyapkannya tiba-tiba menjadi rintangan tersulit dalam hidupnya. Dion punya pikiran untuk menyerah. Dia sedang mencari-cari orang, tapi bukankah ruangan yang dipenuhi orang akan mengeluarkan suara berisik? Dia bahkan telah membuka pintu sedikit, namun dia tetap tidak mendengar apapun. Dengan terbatasnya energi yang dimilikinya, dia bahkan tidak yakin apakah dia akan tertidur lagi saat dia mengambil langkah berikutnya. Dia tidak mampu membuka pintu berat yang tidak mengarah kemanapun. Kaki Dion tergelincir ke belakang, menyebabkan pintu terbanting hingga tertutup. Semua orang di aula saling memandang. Suara itu, apakah itu yang mereka kira? Madeline dan Clara segera mengalihkan perhatian mereka ke pintu. Namun, Dion berdiri di luar sambil bernapas begitu keras hingga paru-parunya bisa terbakar kapan saja. Kelopak matanya berkibar, hampir menutup, tapi saat itulah gelombang kemarahan melanda dirinya. Siapa yang membuat pintu omong kosong ini? Bergerak, suara Dion meraung melalui lorong yang sepi. Dia secara tidak masuk akal kehilangan kesabarannya pada benda mati yang sama sekali tidak bersalah. Mungkin karena kelemahannya, atau mungkin karena dia masih merasa sedih mengingat apa yang terjadi, tapi bagaimanapun juga, dia kesal. Pita hitam di lengannya segera menjadi pedang sepanjang 6 kaki, bergesekan dengan tanah karena lemahnya cengkeraman Dion pada pedang itu. Tapi, itu tidak menghentikan sikap Dion untuk berubah total. Jiwa yang tersegel atau tidak? Surat wasiat tertutup atau tidak? Budidaya energi tersegel atau tidak? Dia masih ahli senjata. Dan saat ini, ahli senjata ini ingin mendobrak pintu ini hingga berkeping-keping. Terlepas dari segel yang masih ada pada senjata Raja Naga, senjata itu masih jauh lebih tajam daripada senjata Grandmaster biasa. Bahkan bayi yang paling lemah pun bisa mengiris mentega dengan pisau panas. Lengan Dion terayun sekuat tenaga, mengiris pintu 3 kali sebelum pedangnya berubah bentuk. Bahkan tampaknya disadari bahwa jika tetap tinggal, Dion akan pingsan. Suara ledakan dari potongan-potongan pintu yang berjatuhan terisi, mengakibatkan banjir cahaya mendarat di sosok Dion yang membungkuk. Detak jantung Dion sangat cepat, seolah-olah satu dorongan lagi akan membuatnya hancur total. Dia langsung menyesali perbuatannya. Dia hampir tidak bisa berjalan, apa yang dia lakukan sambil berteriak dan membanting pintu? Mata Dion terancam terpejam lagi saat gelombang kelelahan menyerangnya. Tapi, saat itulah aroma tercium melewati hidungnya, menarik perhatiannya. Makanan, apa aku hanya lapar? Dion mendongak. Seolah-olah dia tidak melihat ratusan pasang mata yang mengawasi, atau sosok-sosok yang berlari ke arahnya. Yang dia lihat hanyalah makanan yang tak ada habisnya di atas meja. Makanan. Suara Dion lemah saat dia mencoba berdiri tegak hanya untuk kehilangan keseimbangan. Dion jatuh ke depan, matanya benar-benar tidak mampu menyeimbangkan kecepatan dia jatuh ke tanah. Dion benar-benar tuli terhadap tangisan, dia bahkan tidak menyadari bahwa seseorang telah menangkapnya beberapa saat sebelum dia jatuh ke tanah. Bibir Dion bergerak-gerak saat merasakan tetesan cairan manis menyentuhnya. Itu mengalir perlahan ke dalam mulutnya, mengisinya dengan semburan rasa juici yang meluap-luap yang seharusnya tidak mungkin terjadi hanya dengan tetes ini. Hujan terus turun, membuat Dion testimoni nektarnya yang lezat. Kelopak mata Dion terasa berat, dan tidak peduli seberapa keras dia mencoba membukanya,
seperti kelopak mata itu selalu berusaha lebih keras untuk tetap menunduk. Lengannya terulur, mencoba meraih sesuatu untuk diduduki, tapi saat itulah dia menyadari kepalanya terbaring di atas sesuatu yang sangat nyaman, bahkan lebih nyaman daripada kasur besar yang baru saja dia tempati. Tangan Dion berhenti, malah memilih untuk membuka matanya. Perlahan tapi pasti, gambaran buram di sekelilingnya menjadi cukup jelas hingga dia menyadari ada sesuatu yang tergantung di depan wajahnya. Dalam kebingungan, dia dengan lemah mengulurkan tangan, mencoba mendorongnya menjauh, tapi segera menjadi frustrasi ketika dia menyadari betapa lembutnya benda itu. Itu memberi banyak hal sehingga dia merasa semua usahanya sia-sia. Setidaknya rasanya enak, oleh karena itu, Dion tidak merasakan keinginan untuk membelahnya seperti pintu. Sebaliknya, dia terus mencoba dan dengan lembut mendorong ke atas sambil berjuang untuk duduk. Tiba-tiba, suara familiar memenuhi telinga Dion diikuti dengan cekikikan. Orang cabul. Alis Dion berkerut saat penglihatannya menjadi jelas. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kelemahan yang menghalangi sebenarnya adalah sesuatu yang tampak seperti gundukan ungu dengan sulaman emas. Mengungkap yang tidak diketahui, melepaskan yang tak terbayangkan, NV Epsilon Lep N. Sesaat kemudian, gambaran itu muncul di benak, menyebabkan pemutaran berubah dari kejutan menjadi seringai. Dia tanpa malu-malu berpura-pura tidak memahami masalah saat dia bermain dengan lembut, menutup matanya saat gelombang kenyamanan menguasai dirinya. Ketebalan wajahnya tidak sedikit pun berubah. Sebaliknya, istirahatnya hanya membuatnya semakin tidak tahu malu. Madeline terkikik, menepis tangan Dion. Kamu sudah bangun, kami merindukanmu. Dion duduk dari pangkuan Madeline, berkedip sambil menyesuaikan diri dengan cahaya terang. Saat itulah dia menyadari bahwa mereka berada di ruang komunitas besar dan masih berada di dekat tumpukan kayu yang pernah menjadi pintunya. Ratusan pasang mata berkumpul di Dion, tampaknya benar-benar bingung dan atau terkejut dengan apa yang terjadi. Namun, Dion pertama kali menyadari bahwa ada cukup banyak orang di sekitarnya. Dia bukan tipe orang yang merasa malu, tapi dia pun menyesali kemarahannya sebelumnya, meski hanya sedikit. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 678 kelima dan ke-8 kalinya. Jadi apakah ada yang mau membantuku berdiri? Kakiku sepertinya tidak berfungsi. Dion melihat sekeliling dengan senyuman di wajahnya. Dia tahu ada sesuatu yang aneh dengan atmosfernya, tapi dia menyimpannya untuk saat ini. Dia terlalu lapar. Ekspresi sedih mewarnai raut wajah Ri, Madeline dan Clara saat mendengarkan. Meskipun mereka berusaha menekan emosi mereka demi Dion, semua orang di sini bisa melihatnya. Dion keluar dari kamarnya dengan perasaan lemah, tapi mungkin hal pertama yang harus dia lakukan adalah mengambil cermin. Kulit karamelnya yang tadinya sehat berubah menjadi abu-abu dan otot-otot rampingnya kini hanya kulit yang kendur di tulangnya. Bahkan wajahnya yang tampan dan terpahat yang perlahan-lahan menjadi dewasa telah berwarna abu-abu, kehilangan kilaunya hampir seluruhnya. Meskipun mereka berusaha untuk tetap tersenyum, mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan suami mereka. Ri dan Madeline sama-sama mengambil sisi, melingkarkan lengan lembut mereka di pinggangnya saat mereka melayang di atas penyiaran dan menuju ruang penyiaran. Dulu mereka hanya diam karena suasana kehilangan dan penyesalan yang berat, namun kini diam sebagai unjuk rasa atau rasa hormat. Selama masa koma Dion, semua orang di sini memahami apa yang Dion hadapi sendirian. Setelah menginterogasi tahanan Dayu dan Ragnar, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti? Jika bukan karena fakta bahwa mereka menemukan sisa-sisa Loki sendiri. Ditambah dengan penampungan darah yang sangat besar yang ditinggalkan oleh penatua Dayu, bahkan mengetahui satu-satunya alasan mengapa Dion masih hidup dengan mengalahkan mereka. Mereka tidak akan percaya. Dia, seorang ahli formasi meridian belaka, telah mengalahkan bukan hanya orang suci puncak, tapi juga orang suci puncak dan ahli formasi Dao. Dan itu bahkan belum termasuk ahli formasi Dao puncak yang dia tolak untuk menyerang. Sejujurnya dia adalah penyelamat alam semesta ini. Mereka semua merasa tidak berguna. Bahkan Nora yang memiliki perasaan kompleks terhadap anak laki-laki ini pun merasakan hal yang sama. Sebagai seorang alkemis susunan tingkat komet, yang spesifikasinya benar-benar mencapai tingkat bulan, dia malu karena tidak memiliki cara untuk membuat Dion lebih baik. Setelah semua yang dia lakukan, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuknya. Jika bukan karena Dion, mereka semua akan mati. Segera, Dion duduk bersama istri-istrinya di kedua sisinya, hampir tidak bisa membuka mata. Tapi ketika dia menyadari makanan di hadapannya, entah bagaimana masih belum pecah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling pada orang-orang ini seolah-olah mereka gila. Semua makanan ini dan tidak ada yang makan? Kamu tidak mungkin menungguku, bukan? Dion tertawa pada dirinya sendiri. Sama sekali tidak menyadari bahwa suaranya sangat lemah sehingga jika ruangan itu tidak dipenuhi oleh para penggarap, tidak akan ada yang mendengarnya. Meskipun tidak ada yang tertawa mendengar kata-kata Dion, dia sepertinya tidak menyadarinya. Dia tahu tubuhnya membutuhkan makanan, tapi ironisnya dia tidak punya tenaga untuk memakannya.
Penggerakan bibir pun terasa berat, apalagi mengunyah dan menelan. Bagaimana dia bisa sampai di sini adalah sebuah keajaiban. Istana Belmont adalah tempat yang sangat besar, dan jarak dari kamar Dion ke aula ini mencerminkan hal itu. Seharusnya jaraknya setidaknya berjalan 500 meter, namun dalam benak Dion, dia tiba di sini dalam sekejap. Kesadarannya terus memudar. Hal ini menyebabkan ingatannya terfragmentasi, dan seringkali hilang seluruhnya. Seiring waktu, kondisinya semakin memburuk. Tubuhnya semakin lemah, pikirannya menjadi semakin lemah. Bahkan ledakan kemarahan yang baru saja dia alami adalah hasil dari akumulasi rasa frustrasi yang mungkin telah dia lupakan, namun tetap tersimpan dalam lubuk hatinya. Dion yang mereka semua kenal tidak akan pernah meneriaki pintu, apalagi mengamuk seolah-olah itu adalah musuh. Ini bahkan bukan pertama kalinya Dion terbangun. Sepertinya dia selalu melupakannya. Lingkaran setan antara bangun dan tidur yang berakhir dengan hasil mengecewakan yang sama. Dion tidak ditinggal sendirian di kamarnya karena istrinya tidak peduli. Mereka benar-benar ditarik keluar secara paksa karena mereka tidak mau meninggalkan sisinya. Mereka ingin berada di sana setiap kali dia bangun sehingga mereka siap melakukan apapun untuknya. Namun pada akhirnya, mereka hanya merasa semakin tidak berguna. Dagu Dion merosot ke dadanya sebelum terangkat. Dia menggelengkan kepalanya, matanya menyipit saat dia melihat makanan di depannya lagi. Dia mengulurkan tangan perlahan, meraihnya tampak seperti kaki daging binatang. Dari aromanya, ia terlihat seperti binatang setingkat bumi, jadi kemungkinan besar ia memiliki nilai gizi yang cukup baik. Tapi, ketika Dion mengulurkan tangan untuk meraihnya, dia tiba-tiba menyadari tangannya. Awalnya, dia terkejut. Dia berasumsi bahwa seseorang di sampingnya sedang meraih makanan pada saat yang bersamaan. Lagi pula, bagaimana dia, Dion Sacharo, bisa memiliki tangan yang tampak sakit-sakitan? Namun, ketika tangannya kembali, hendak meminta maaf dan membiarkan orang tersebut mengambil makanan yang mereka berdua raih, tiba-tiba sebuah kesadaran menimpanya. Itu bukan tangan orang lain. Itu miliknya sendiri. Dion berkedip, tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Sudah berapa lama aku tidur? Dion bertanya dengan suara lembut, tiba-tiba menyadari bahwa Madeline jauh lebih besar dari yang dia ingat. Air mata jatuh. Tidak ada yang tahu siapa yang pertama kali kehilangan kendali emosinya, tetapi jelas pada titik ini bahwa tidak banyak yang bisa mengatasi kejatuhan orang jenius seperti itu. Ini bukan hanya pertama kalinya Dion bangun. Ini juga bukan pertama kalinya dia menanyakan pertanyaan ini. Ini adalah kelima kalinya dia bangun. Dan yang ke-8 kalinya dia menanyakan pertanyaan yang sama. Dalam hampir 2 tahun terakhir, kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 679 terlalu lambat. Dion duduk dengan bingung, namun karena kelemahan ototnya, dia terlihat seperti tidak bereaksi sama sekali terhadap jawaban pertanyaannya. Namun, kalimat berikutnya berbeda dari apa yang ditanyakan orang normal. Faktanya, selama 8 kali dia menanyakan pertanyaan pertamanya, dia selalu langsung mengonfirmasinya dengan pertanyaan ini. Berapa lama aku bisa tetap terjaga? 3 hari adalah waktu maksimalmu. Tapi, jelas kamu terlalu memaksakan diri hari ini sehingga tidak mungkin untuk mengetahui apakah waktu itu akan dipersingkat atau tidak. Tanpa perlu memikirkannya, Dion sudah menyimpulkan 2 hal. Dia sepertinya sudah bangun dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini sebelumnya, dan meskipun sudah sekian lama, dia belum menemukan solusinya. Yang sayangnya juga berarti dia mengalami masalah kehilangan ingatan. Apa yang sudah kukatakan dengan lantang namun tidak berhasil? Dion menanyakan pertanyaan ini untuk menghemat waktu dan lebih efisien. Dia mengenal dirinya dengan baik. Tidak ada keraguan dalam pemikiran bahwa dia akan mulai berbicara dengan lantang agar istri-istrinya dapat memperhatikan apa yang ingin dia coba. Masalahnya sudah jelas bagi Dion sekarang. Meskipun kedamaian telah tersegel, kedamaian masih menghilang, meski dengan kecepatan yang jauh lebih lambat dari biasanya. Ini berarti banyak hal yang hanya membuat Dion semakin marah ketika dia bersumpah. Pertama, peningkatan kecepatan dunia batin, tempat suci telah hilang. Dunia batinnya tidak mungkin melakukan proses apapun dalam 2 tahun terakhir dengan kekacauan yang dialami jiwa, dan juga mustahil bagi Raja Naga untuk mengimbangi hal seperti itu. Sebelum Dion mulai menggunakan Raja Naga untuk meningkatkan energi dan bakat pengembangan tubuh, bahkan dengan bakat jiwa yang telah mengumpulkan miliaran jiwa. Diperkirakan oleh guru besarnya bahwa dia masih membutuhkan lebih dari 1 abad untuk membangun dunia batinnya. Dan itu dengan bakat jiwa yang luar biasa. Hanya setelah memahami kegunaan sebenarnya dari senjata Raja Naga barulah Dion mampu mengurangi waktu itu menjadi sebagian kecil dari bentuk aslinya. Mempersingkatnya menjadi sekitar 5 hingga 10 tahun. Ini mungkin tidak masuk akal bagi mereka yang tidak terbiasa dengan teknik ini, namun tidak ada kesalahan dalam perhitungan ini. Pembangunan dunia batin memerlukan keseimbangan semua bakat tidak termasuk pengembangan tubuh. Tidak peduli seberapa besar bakat jiwa Dion, setelah titik tertentu, mustahil untuk mengimbangi bakat budidaya energinya yang buruk. Namun kini, situasi sebaliknya terjadi.
Bakat yang diperoleh Dion dari Raja Naga mencoba untuk mengkompensasi jiwa yang semakin berkurang, dan jelas ia kalah. Meski begitu, ada satu kemungkinan penjelasan yang bisa menyelamatkan situasi ini. Jika jiwa Dion menyedot energi dari tubuhnya untuk menopang dan memperbaiki dirinya dalam bentuk tersegel, maka itu akan menjelaskan hampir segalanya. Ketika Dion mencapai kesimpulan ini, hanya sepersekian detik telah berlalu, dan istri-istrinya bahkan belum mulai berbicara. Sepertinya mereka tahu dia akan mencapai kesimpulan ini juga. Sepertinya mereka mengulangi kejadian yang sama berulang kali. Setiap kali mereka kagum dengan betapa mendasarnya logika Dion, sampai pada titik di mana dia mampu mencapai kesimpulan yang sama tidak peduli berapa kali ingatannya dihapus. Jadi aku benar, mereka tidak memerlukan komunikasi lagi di antara mereka. Dari keheningan mereka, Dion mengerti bahwa mereka telah menjalani semua ini. Jadi aku sudah menyebutkan desil dan apa isinya? Mereka mengangguk. Dan aku sudah meminta wanita di sana untuk mencoba dan menggunakannya. Mereka mengangguk lagi, mengirimkan tatapan rumit ke arah Nora. Dan menurutku Raja Naga juga sedang koma. Sekali lagi, mereka mengangguk. Dion menghela nafas. Dia sudah mengerti apa yang terjadi. Anjing laut itu mempunyai harapan terakhirnya di dalamnya. Jika dia menyerap bakatnya, itu mungkin memberinya dorongan energi yang cukup sehingga dia bisa makan, ditambah lagi itu akan meningkatkan kemampuan tubuhnya untuk memberi makan jiwanya. Orang mungkin bertanya-tanya mengapa Dion tidak bisa menelan sepotong makanan dengan energi yang sangat padat. Dan jawabannya adalah efisiensi pencernaan. Ironisnya, alasan Dion bisa makan begitu banyak ketika dia sehat adalah karena dia begitu penuh energi. Sebagai seorang kultivator, mereka yang bisa makan lebih banyak sering kali terlihat lebih kuat karena mereka sebenarnya memiliki kemampuan untuk mencerna apa yang mereka makan. Saat ini, Dion tidak hanya tidak memiliki cukup energi untuk makan, bahkan jika dia mengumpulkan keberanian untuk mengunyah, dia akan mengubah sebagian kecil dari makanan itu menjadi energi sebenarnya. Pada akhirnya, dia kemungkinan besar akan menghabiskan lebih banyak energi untuk menggigit dan mengunyah daripada yang diperolehnya. Satu-satunya cara untuk mengkompensasi hal ini adalah dengan menyuntik tubuh Dion dengan energi yang tersedia yang tidak perlu dia cerna, tetapi hal seperti itu sangat jarang terjadi. Ada cara kedua untuk mengimbanginya, dan itu adalah dengan meminta seseorang mencerna energi untuknya, tetapi jumlah energi yang dibutuhkan tubuh Dion sangat besar. Bukan karena tidak ada satupun orang di sini yang cukup kuat untuk melakukan hal itu, hanya saja efisiensinya akan buruk, yang akan membawa mereka kembali ke titik awal. Seorang surgawi harus menggunakan energi surgawi, sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh tubuh Dion. Ini bahkan merupakan masalah yang lebih mencolok bagi para ahli formasi Dao. Jika Dion menyentuh energi misterius dengan pikiran untuk menyerapnya, dia akan meledak. Ini berarti bahwa para ahli ini akan terpaksa menurunkan kualitas energi mereka menjadi energi suci. Namun karena meridian mereka tidak terisi oleh energi suci, proses melakukan hal tersebut hanya akan sedikit lebih cepat dibandingkan jika mereka kembali ke masa suci dan budidaya. Tak perlu dikatakan lagi, ini akan menjadi terlalu lambat dan tidak efisien. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 681 satunya. Tidak perlu membicarakan tentang orang suci itu sendiri yang melakukan hal itu. Dion memiliki banyak jenderal iblis berbakat yang bersedia membantu, tetapi Dion berada pada titik di mana energi suci tidak banyak membantu. Situasi Dion sungguh disayangkan. Dia tidak dapat mencerna makanan sendiri karena dia membutuhkan lebih banyak energi untuk melakukannya daripada yang diperolehnya. Dia juga tidak bisa meminta orang lain mencernanya. Orang suci tidak akan dapat mengubah energi yang cukup untuknya. Dan ahli tingkat yang lebih tinggi akan terlalu lambat dalam mengumpulkan energi yang diperlukan karena jika mereka menggunakan energi tingkat yang lebih tinggi, Dion akan mati. Dion berada pada titik di mana dia membutuhkan energi berkualitas tingkat tinggi. Tetapi pada saat yang sama, energi itu akan membunuhnya. Setelah memahami semua ini, Dion telah membuang gagasan tentang makan dan meminta orang lain mencernanya. Karena itu, dia memusatkan perhatiannya pada kernel. Tapi, masalahnya adalah kernelnya tersangkut di desil. Jelas sekali bahwa orang Nora ini tidak mampu dikenali oleh desil, dan dia tampaknya yang paling memenuhi syarat. Namun, desil telah menolaknya sepenuhnya, tidak mengizinkannya menggunakannya sama sekali. Ini berarti pilihan Dion selanjutnya adalah mengandalkan Raja Naga. Karena hubungan jiwa Raja Naga dengan Dion, ia dikenali oleh objek lain yang terikat pada Dion. Ini adalah bagaimana dia bisa menggunakan Soul Tome untuk memahami benih keyakinan Loki. Sesuatu yang masih belum disadari Dion, kemungkinan karena dia terlalu lelah untuk menyadarinya ketika dia menempatkan leluhur Daiyu di dalamnya. Namun, Dion memahami bahwa Raja Naga hanyalah sisa jiwa. Meskipun menempatkan benda-benda di dalam desil dan Soul Tome itu mudah, mengeluarkannya sangatlah sulit. Inilah mengapa Dion benar-benar pingsan ketika dia mendorong keluar ki kematian di dalam Soul Tome. Meskipun demikian, Raja Naga telah mencoba membantu Dion dengan mewujudkan segel untuknya, tetapi di tengah jalan,
jiwanya rusak, menyebabkan dia juga mengalami keadaan koma. Dion memahami hal ini karena dia mencoba bertanya kepada Raja Naga berapa lama dia tidur setelah dia menyadari bahwa dia tidak dapat menggunakan teknologi lagi. Tapi, dia tidak mendapat tanggapan. Sekarang dia tahu kenapa. Tampaknya satu-satunya pilihan yang tersisa adalah membawa Dion ke guru besarnya di Menara Epistemik. Lelaki tua itu kemungkinan besar bisa melakukan sesuatu. Tapi, disitulah masalahnya terus bertambah. Uidah, sekali lagi, semua orang mengangguk. Dion tidak melewatkan satu pun, tapi 2 kampanye secara keseluruhan. Jika Dion bangun ketika gerbangnya terbuka, itu satu hal. Yang harus dia lakukan hanyalah muncul di gerbang sebelum menguncinya dan memaksa semua orang keluar. Hal ini sangat mungkin terjadi sebagai pemegang kunci Menara Epistemik selama Anda berada di alam semesta yang menampung Menara Epistemik Anda. Alasan lain mengapa lelaki tua itu akan terkejut jika salah satu orang pilihannya meninggal. Ceritakan padaku apa yang terjadi, kata Dion dengan suara lemah. Di gerbang bumi tidak terlalu buruk, Clara menimpali, menggenggam tangan Dion dengan ringan agar api aurora emasnya menghiburnya. Dion dapat memahami apa yang sedang dilakukan Clara. Dia segera mencoba menenangkan emosinya saat dia berbicara. Apakah kamu mengira aku hanya duduk di sini? Tanpa aurora bawaanmu, efisiensi pasukan akan menurun drastis. Dion mengerutkan kening dan fitur-fiturnya memungkinkan. Itu hanya alasan yang kau jajakan, masih ada Alidor. Dia lebih dari mampu. Padahal seharusnya saat ini jiwanya sudah melampauiku saat terakhir kali aku berkampanye. Jika Dion mengingatnya dengan benar, saat itu dia hanya berada di sekitar tahap jiwa esensi bawah. Alidor, dengan bakatnya dan 2 tahun, seharusnya bisa menyusul. Itu berarti efisiensinya seharusnya tidak kalah dengan Dion saat itu. HMPH, meskipun jiwaku baru saja mencapai tahap tengah mekar, aku memiliki jiwa bawaan tahap yayasan puncak, aku tidak bisa berbuat apa-apa, dengan Ri dan Madeline, tidak akan terjadi apa-apa padaku. Dion menghela nafas. Selain dia yang terlahir dengan jiwa bawaan tahap puncak Blossom, yang terbaik dari yang terbaik dapat membanggakan memiliki jiwa tahap yayasan puncak. Jika hal ini diketahui oleh alam semesta manapun di seluruh kosmos, semua pakar jiwa akan berusaha keras untuk menjadikan Clara sebagai murid mereka. Faktanya, Nora pun sempat mencoba membujuk Clara saat Dion koma, namun dia menolak keras. Penting untuk diingat bahwa meskipun Dion jauh melampaui semua orang dalam hal bakat jiwa, dia hanya dapat diukur pada skalanya sendiri, sementara yang terbaik adalah mengukur orang lain pada skala yang lain. Jangan marah, Madeline berkata dengan lembut, belajarlah mempercayai Clara sama seperti kamu mempercayai aku dan adik Ri di masa lalu. Apakah kamu mengerti? Dion berusaha keras untuk melihat ke arah Madeline, tapi dia benar-benar tidak bisa melihat dengan jelas. Semuanya terlalu buram. Ia merasa sedih karena bisa menikmati kecantikan istri-istrinya. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengangguk. Seperti yang Clara katakan, gerbang bumi tidak terlalu buruk. Tapi itu hanya dibandingkan dengan apa yang mungkin terjadi, lanjut Ri. Seluruh ruang perjamuan menjadi sunyi ketika mereka menyaksikan keempat orang ini berinteraksi. Seolah-olah setiap orang memiliki pemahaman diam-diam untuk tidak menyela. Bahkan Little Lila dan Zaire, yang keduanya sudah cukup dewasa untuk tetap diam. Mereka tahu ini bukan waktunya untuk bertemu kakak mereka. Uidah, dalam kedua kampanye terakhir ini, sepenuhnya terfokus pada kita. Faktanya, mereka sepenuhnya mengabaikan gerbang lainnya. 10 putra dan putri? Dion bertanya dengan lemah. Mereka semua mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kelima Meridian, dan kelima putra dan putri esensi telah berkumpul. Jadi menurutku mereka menggantikan yang mati. Faktanya, langkah pertama yang mereka lakukan adalah mengamankan perimeter di sekitar Menara Epistemik. Kami sudah mencoba 2 kali sekarang selama 4 bulan gerbang terbuka untuk memasukkan Anda. Tapi kami telah gagal 2 kali. Lebih buruk lagi, karena pasukan kita begitu fokus, satu-satunya menara yang tersisa yang kita miliki adalah Menara Bumi. 7 menara lainnya, apakah milik mereka? Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.